Pernah nggak sih kita berpikir, untuk apa sih sebenarnya kita belajar? Untuk apa ya saya harus mempelajari hal-hal tersebut? Ngapain sih saya dulu belajar begitu di sekolah? Terus apa sih faedahnya buat hidup saya sekarang? Nah, Perang Diponegoro itu terjadi pas maghrib, yaitu 1825 sampai 1830. Terus setelah kita tahu kapan terjadinya perang tersebut, apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hal tersebut pernah ditanyakan saat kita sedang bercengkrama dengan keluarga, kemudian berkumpul dengan pasangan? Terus buat apa sih sebenarnya kita belajar tentang hal tersebut? Oke, pada saat ini kita akan mulai untuk membahas atau mengulas berkaitan dengan teori pendidikan yang dikemukakan oleh salah satu tokoh beliau bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang tokoh yang sangat luar biasa yang hidup pada zamannya, yaitu pada zaman kolonial Belanda. Kebayangkan kalau misalkan pada saat zaman kolonial Belanda tersebut, di mana kondisi pemerintahan negara kita itu masih dalam kondisi penjajahan. Sebenarnya siapa sih Ki Hajar Dewantara tersebut? Nah, di sini mungkin kita akan bertanya-tanya melalui suatu kalimat-kalimat, yaitu ing raso sing tulodo ing mangun karso tuturi handayani. Sebenarnya itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin sering kita dengar. Ki Hajar Dewantara sendiri merupakan seorang jurnalis yang sangat concern mengkritisi dari pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Beliau melalui tulisan-tulisan kritisnya mengkritisi pemerintahan kolonial Belanda. Terus kalau kita berpikir, berarti Ki Hajar Dewantara pada saat itu merupakan orang yang sangat luar biasa, memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat, mau untuk keluar dari zona nyamannya, sehingga pada saat itu beliau bukan hanya cerdas tapi juga berani untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu, sehingga beliau diasingkan ke negeri Belanda, dihukum ke sana. Bukannya beliau mengalami hukuman di sana, melainkan beliau mengubah semua itu dengan cara belajar di sana, yaitu belajar di suatu negara yang memiliki peradaban yang tatkala itu sangat maju. Di sana beliau belajar mengenai teori-teori pendidikan dari orang-orang yang berpengaruh di dunia pendidikan, dan teori-teori tersebut beliau amalkan setelah beliau kembali ke Indonesia. Pada saat itu beliau mulai berpikir, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan di negara ini, sehingga pada saat itu beliau mencetuskan mendirikan sebuah taman atau sekolah yang dikatakan sebagai taman siswa. Sekolah ini didirikan oleh beliau dengan suatu pemikiran bahwa masyarakat atau anak-anak pribumi kala itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan pada saat itu pikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara begitu besarnya sampai pemikiran tersebut dapat kita masih dengarkan sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara sendiri dalam konteks pelaksanaannya tersebut, beliau mengacu pada apa sih tujuan dari pendidikan tersebut. Oke, apakah tujuan pendidikan tersebut untuk membuat kita pintar, membuat kita hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, atau mendapatkan ijazah untuk bekerja saja? Ternyata tujuan pendidikan menurut beliau yaitu memerdekakan manusia. Sebenarnya memerdekakan dari apa? Yaitu selamat dan juga bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Konsep-konsep seperti ini merupakan pemikiran-pemikiran yang merupakan tujuan secara universal kita harapkan dalam pendidikan kita, bukan? Jadi kalau kita bertanya untuk apa sih kamu belajar? Oh, ternyata pemikiran tersebut
dapat diterima oleh berbagai macam aspek di belahan dunia. Karena pemikiran tersebut, kita mencari keselamatan dan kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang sangat utama yang menjadi tujuan dari suatu pendidikan. Namun, apakah tujuan tersebut kita dapatkan di bangku sekolah? Ternyata tidak semua teori-teori atau buku-buku atau tidak banyak yang mengulas bagaimana sih caranya untuk mendapatkan tersebut. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Perang Diponegoro, kemudian hal-hal seperti ilmu matematika, itu merupakan sesuatu yang umum kita pelajari ketika kita berada di bangku sekolah. Namun untuk teori-teori atau pengetahuan yang kita pelajari selama ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu kan? Kita belajar matematika, fisika, kemudian dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu mungkin kita bertanya, apa tujuannya? Memajukan diri sendiri, kemudian memelihara dan menjaga bangsa, kemudian memelihara dan menjaga dunia. Itu merupakan filosofi yang dikenal dengan Tri Rahayu. Semua terwujud dan suatu kontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan seorang individu atau makhluk manusia itu mengalami suatu yang namanya kebahagiaan dan kedamaian, maka itu akan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya itu terasa aman, otomatis wilayahnya juga akan menjadi aman. Jika wilayahnya semakin aman, otomatis negaranya juga akan semakin aman. Dan kalau misalkan negaranya sudah aman, kemudian damai dan bahagia, tentu akan berpengaruh kembali kan, bukan hanya itu saja, tapi berpengaruh kepada diri kita sendiri. Itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan lingkungannya aman, kemudian damai, itu akan menjadi bagian, akan balik lagi ke diri kita sendiri. Jika kita membagikan suatu hal-hal yang baik bagi lingkungan kita, tentu itu akan menjadi sesuatu yang berdampak besar dalam peranan di kehidupan kita. Zaman sekarang ini kita tidak hanya bahagia sendiri, tapi bahagianya juga untuk orang lain, tanpa harus mengorbankan satu sama lain, sehingga kalau kita bahagia bersama-sama, otomatis itu dapat mengembangkan diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi mulailah kita untuk menyebarkan suatu nilai-nilai kebaikan, dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau setiap harinya kita melakukan kebaikan, tentu hal itu akan berdampak pada diri kita. Nah, pendidikan itu sendiri kita harus memenuhi yang namanya prinsip kontinu. Kontinu artinya berkelanjutan, artinya apa yang kita pelajari hari ini itu merupakan dampak atau akibat dari apa yang kita sudah pelajari atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian teori berikutnya yaitu mengenai konvergensi. Nah, dalam teori konvergensi ini itu berarti suatu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita juga mempelajari dari berbagai macam sumber. Artinya pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa berdasarkan atau bersumber dari banyak hal yang ada di lingkungan kita. Seperti misalkan pada saat itu Ki Hajar Dewantara juga belajar dari banyak tokoh-tokoh luar biasa dalam bidang pendidikan. Nah, yang terakhir mengenai konsentris, jadi belajar boleh, tapi jangan lupa sesuai dengan juga dengan identitas dan konteks yang ada di lingkungan kita dan kehidupan kita masing-masing. Dan ketiga, prinsip-prinsip dari pendidikan ini telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan menjadi suatu hal yang mungkin saat ini dapat diterima oleh banyak orang, bahwa pendidikan itu merupakan suatu cikal bakal terbentuknya suatu kebudayaan. Nah, di samping itu,
pendidikan juga. Pada saat itu kita berpikir, kalau berpikir kembali lagi, bagaimana sih beliau mengimplementasikannya pada saat zaman penjajahan tersebut. Nah, coba kita lihat kalau misalkan zaman sekarang, bandingkanlah dengan zaman yang dulu. Ternyata kok bisa bahwa dulu cita-cita kemerdekaan tersebut, sekarang kok kita masih zamannya internet, zamannya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemerdekaan tersebut belum juga terpenuhi. Pesan dari video ini adalah jangan lupa belajar cara bahagia, kemudian ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar juga akan membaik dan juga membuat kita menjadi lebih baik. Belajar terus seumur hidup, ambil dari berbagai sumber, sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Nah, sekian dan terima kasih.